Selamat malam. Jumpa lagi di channel gua. Ya, ini mungkin celotehan malam atau apalah. Di sini gua mau menceritakan atau sebuah cerita mungkin ada benarnya atau nyata atau ada sebuah kisah. Dalam satu rumah yang terdiri dari keluarga besar, tapi nggak besar-besar banget karena cuma diisi satu kakek, sepasang kakek nenek, intinya sepasang suami istri, kakek nenek, terus sepasang suami istri lagi, om tante lah katakanlah, sama satu orang bude, sama satu cucu kesayangan mungkin ya, anak dari om tante ini, adiknya. Ini kisah sekitar ya belum 15 tahun yang lalu atau nggak nyampe sih, sekitar 10 tahun atau 12 tahun yang lalu. Dulu sebelum 12 tahun yang lalu, keluarga ini terkenal intinya berkecukupan ya, karena si kakek nenek ini punya rumah di mana-mana. Ada beberapa rumah lah, bukan di mana-mana juga, ada beberapa rumah lah yang dikontrakin si kakek nenek ini, dan cuma punya satu cucu, si adik ini. Nah, si adik ini cewek, paras, cantik, putih, tinggi, rambutnya ya keriting sih, masih kecil dulu. Udah berkecukupan, bahkan kalau ada apa-apa ini si om ini jadi kebanggaan. Walaupun si om hanya kerjanya serabutan atau lebih tepatnya dia cleaning service ya, si om ini, tapi di situ lumayan sih kehidupannya, bisa dikatakan cukup lah, bener-bener cukup. Motor sering gonta-ganti di saat itu, yang ini kayak yang itu, kayak yang Vario baru kayak yang Vario awal keluar, terus Mio, karena emang dari si kakek neneknya itu mempercayakan si om untuk mengelola keuangannya gitu. Dan si om ini orangnya mungkin orang ganteng, tapi lugu ya. Jadi itu dia pengen anaknya meraih kesuksesan, membanggain anaknya dimanapun berada kan pasti. Tapi mungkin ya nanti ya namanya orang tua pasti banggain anaknya kan.
singkat cerita, udah nih berkepanjangan bla 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 bla. Masuklah si ADE ini mulai sudah ke SMP, mau ke SMA, mungkin udah SMA ya, lupa. Waktu SMP mau ke SMA nih, dia om ini benar-benar ngejarin biar si ADE ini diterima di SMA favorit. SMA tempat dimana keponakan dia sekolah. Keponakan dia itu sekolah di SMA tersebut, SMA favorit. Dan SMA tersebut emang bagus. Singkat cerita, si ADE diterimalah di situ. Terus udah diterima di situ. Tapi sebelum di situ timbullah mungkin ya Tuhan lebih sayang keluarga dia. Si kakek diambil dulu. Si kakek diambil, meninggal lah katanya. Dalam keluarga besar kan sisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tinggal 5 orang. Si kakek diambil dan si om ini menjadi tulang punggung keluarga karena dia yang laki-laki dan di situ hanya perempuan semua. Anaknya yang si E juga perempuan, budenya perempuan, istrinya sama ibunya kan, si nenek itu. Nah, di saat itu si E diterima di sekolah favorit. Oke, bagus, diterima di sekolah favorit, masih kelas 1 lah, kelas 1 mah mungkin saking gimana ya, terlalu excited ya si omnya ini. Dia nggak memikirkan kesehatan dia. Suatu saat si om kolaps, sakit, jatuh sakit, bahkan sempat linglung, diajak bicara kagak bisa ngomong. Itu sakitnya itu dulu empedu ya katanya. Empedunya diambil, tapi after itu dia sempat linglung, sempat ini. Hari terakhir sebelum dia meninggal, dia sempat sadar waktu ditengok sama keponakannya yang kiblatnya dia ya, kiblatnya si om, biar si E itu bisa sesukses keponakannya. Dia bilang ke keponakannya, kayaknya gue nggak bisa ngelanjutin, nggak bisa nemenin si E, tolong ya dijaga si E. Si keponakannya bilang, kenapa om, sembuh besok sembuh kok gitu. Ternyata besoknya si om meninggal. Meninggalkan yang dari keluarga besar, yang dari
lah, 6 menjadi 5. Si Om meninggal jadi 4. Tinggal si nenek, si tante, si bude sama si E. Saat itu kaget juga kan, di dalam keluarga besar sudah tidak ada ini lagi, cowok lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus bekerja giat ekstra kan, dengan ngejual makanan, jual makanan lah atau apalah. Walaupun dia punya kontrakan, tapi mungkin kehidupan kan lama juga kan. After itu selang berapa tahun udah nih, simbahnya gak nyampe lama sih, simbahnya meninggal dulu, dijemput lagi sama Tuhan, diambil lagi. Simbahnya meninggal, disitulah tinggal dari keluarga besar yang rumah dulu bagus menjadi reot gara-gara habis itu tinggal 3 orang doang. Sama 3 tahun yang lalu si E sudah beranjak kuliah. Si E udah jadi orang pintar sesuai dengan yang diinginkan bokapnya, tapi ternyata si E punya penyakit gede dan dia diem aja. Suatu saat dia kolaps after dari kecapean kegiatan kuliah lah, kolaps, meninggal di rumah sakit di pagi hari. Si E ikutin mbahnya dan bokapnya. Kaget, semua pun kaget. Gadis perawan yang lagi menuju cita-citanya, yang kelihatannya sehat, ternyata menyimpan kayak panjang. Di saat hari terakhirnya dia bilang, saya mau dikuburin di samping bapak. Kata-kata terakhir dia. Di saat dia masih hidup gitu, gimana nggak jadi pukulan buat nyokapnya yang notabene udah ditinggal suaminya, ditinggal bokap nyokapnya, ternyata tinggal habis itu tinggal berdua doang. Ya 3 tahun yang lalu si E ikut bokapnya. Nah, si tante udah ya kurus habis itu, mikirin udah gak ada siapa-siapa selain ya kakaknya sendiri atau bude itu. Ya itu sakit-sakitan, dan di saat
pagi tadi jam subuh, ternyata si tante menuju, kalau di Jawa itu nyewu anaknya, dia pengennya beli kambing besok Desember buat 1000-an hari buat anaknya. Ternyata tidak nyampe. Dia lebih suka, atau dia ternyata sudah bergabung dengan suaminya dan anaknya dan nyokap bokapnya. Iya, di pagi tadi napas terakhirnya berembus, dan di pagi itu siang tadi dia dikebumikan. Mungkin malam ini kalian lagi bercanda ya, lagi bersengkrama di alam sana. Ya sekarang udah gak sakit lagi, udah bisa meluk adiknya lagi, bisa meluk suaminya lagi, bisa meluk nyokap-bokapnya lagi. Ya, semoga tenang di sana ya. Ya, inilah bisa dari keluarga besar sekarang tinggal satu orang yang berada di dunia ini. Inilah kehidupan yang terkaget-kaget, yang dulu harmonis, yang dulu sempat jadi ini kiblat lah atau apalah. Setelah tiang keluarga meninggal, ya semua jadi kacau balau. Kita tahulah ya, Allah lebih sayang kalian dibanding di dunia ini. Allah sekarang menyatukan kalian di sana. Sekarang tinggal bude aja di dunia ini. Semoga bude juga kuat lah, ditinggal dulu rumah rame banget, mungkin sekarang tinggal sendirian. Ya itulah kisah dari cerita yang ada di sekitar